Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat dakwah Muhammadiyah di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah. Kita sudah memasuki Ramadan yang ke-13. Tentu sudah masuk dalam pertengahan bulan Ramadan dan kita berharap semoga kita terus sehat walafiat, tetap diberikan hidayah, bahkan diberikan rahmat Allah untuk dapat terus melanjutkan ibadah Ramadan secara optimal dan maksimal, sehingga apa yang kita harapkan menjadi orang yang bertakwa betul-betul terwujud dalam kehidupan di dunia ini. Sahabat dakwah Muhammadiyah yang dirahmati Allah di mana saja Anda berada, kita melihat bahwa ada banyak kata yang diungkap di dalam Al-Quran. Setidaknya ada 115 kali di dalam Al-Quran, dalam tersebar 112 ayat dari 6.236 ayat yang ada di dalam Quran. Itu menunjukkan bahwa kata rahmah itu adalah sangat-sangat penting. Kalau kita lihat Al-Gharib Al-Asfahani, dia menyatakan kalau Al-Quran mengungkap kata lebih dari 3 kali, itu mestinya umat Islam harus betul-betul serius memperhatikannya, bahwa itu penting dalam kehidupan kita demi kebahagiaan kita baik di dunia maupun di akhirat. Allah menyatakan di dalam Al-Quran surat yang ketiga ayat 132, Allah menyatakan wa atiullah wa rasul la'allakum turhamun. Artinya taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, semoga Anda mendapat rahmah. Rahmah kalau kita taat kepada Allah dan Rasul. Kalau kita perhatikan lagi secara bahasa, rahmah itu dibagi lagi kepada 2. Ada rahmatul am, ada rahmatul khas. Ada rahmat secara umum, itu kepada seluruh manusia diberikan Allah kasih sayang, baik itu orang muslim maupun non muslim. Tapi kalau namanya rahmatul khas, rahmat khusus untuk orang-orang yang diberikan istimewa oleh Allah, yakni orang-orang yang mengimani, meyakini Allah dan Rasulnya itulah sebagai panduan hidupnya, maka orang ini diberikan rahmatul khas, rahmat yang khusus. Sehingga rahmah itu bisa secara umum, bisa secara khusus. Sebagai contoh, kalau ada orang di luar Islam melakukan sesuatu ibadah di dalam Islam, tetap dia dapat kasih sayang Allah, tetapi hanya di dunia. Di alam akhirat tidak dapat bahagian. Kenapa? Karena kalau dia mau dapat kasih sayang Allah di alam akhirat, syaratnya, keywordnya, kata kuncinya, pinnya itu adalah iman kepada Allah. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Iman kepada Allah dan Rasulnya itulah salah satu yang bisa mengantarkan seseorang itu ke alam akhirat yang lebih baik, yakni Jannatun Na'im. Tapi bagi orang yang di luar Islam, Allah menyatakan hanya di dunia ini sajalah mereka mendapat kesenangan, nikmat dan balasan kalau mereka melakukan kebaikan. Ini dia nih, camilan favorit banyak orang saat sedang bersantai, keripik. Wajar saja sih, selain rasanya enak dan suara kriuknya bikin nagih. Kandungan garam dalam keripik ternyata bisa memicu hormon dopamin. Itu loh, hormon yang mengendalikan perasaan bahagia di otak kita. Dijamin bikin waktu bersantai terasa makin menyenangkan deh. Tapi meski begitu, jangan asal pilih keripik ya. Pastikan memilih keripik yang kaya nutrisi. Hai Sobat Jackers, ini dia bestsellernya Jackers Chips, banana balut coklat.
berbahan dasar buah pisang pilihan yang dijadikan keripik, kemudian dibaluri oleh coklat yang tebal dan lumer. Ayo, siapa nih yang giler? Sahabat dakwah Muhammadiyah yang dirahmati Allah di mana saja Anda berada. Karena rahmah itu ada yang khas, ada yang am, ada yang umum, maka kita sebagai umat Islam mestinya betul-betul meraih rahmat Allah yang khas tadi, sehingga Allah betul-betul sayang kepada kita. Caranya tadi di awal tadi sudah dikatakan bahwa dalam surat Al-Imran surat yang ketiga ayat 132, kalau kita mau mendapat rahmat Allah adalah ya pertama harus taat kepada Allah, yang kedua taat kepada Rasul, yang ketiga tentu mengamalkan apa yang kita yakini kepada Allah dan Rasulnya. Nah, implementasi dari rahmat Allah kalau kita ingin raihnya adalah dengan jalan betul-betul mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya? Ya, kita banyak sekali ayat Quran dan ya hadis Rasul yang menyatakan bahwa rahmat Allah itu sebetulnya di dunia ini hanya diberikan 1% saja. Nah, demikian hebatnya kasih sayang Allah itu diberikan, nikmatnya, karunia Allah itu diberikan kepada hambanya, kepada ya semua manusia termasuk, itu hanya 1%. 99% itu ada di alam akhirat. Oleh karena itu kita sebagai orang yang cerdas, orang yang berakal akan memilih yang lebih besar, yang lebih baik, yang lebih utama. Di dunia ini diberikan Allah rahmah, kasih sayang, karunia, nikmat, tapi hanya 1%. 99% lain. Kenapa kita terus bersungguh-sungguh semaksimal mungkin untuk mencari duniawi, tapi kita melupakan ukhrawi yang betul adalah keseimbangan hidup. Duniawi kita pikirkan dan kita kerjakan, tapi kita tidak boleh melupakan alam akhirat sebagai ya kehidupan kita yang abadi kelak. Di dalam hadis Rasul dikatakan bahwa rahmat Allah itu adalah 100%. Di dalam riwayat Muslim dikatakan bahwa Allah memiliki 100 rahmat. Dari 100 rahmat itu Allah menurunkan rahmanya hanya 1% ke dunia. Yang ke-99 lagi ditangguhkan atau ditunda di alam akhirat. Maknanya apa? Allah ingin memberikan motivasi atau pendorong, stimulus kepada manusia supaya jangan melupakan alam akhirat. Karena itulah karunia yang paling tinggi yang diberikan Allah kepada manusia, yakni kasih sayangnya nanti di alam akhirat berupa surga. Surga itu pun ya kalau kita perhatikan ada 8. Maka ya yang penting kita masuk surga, jangan sampai masuk neraka. Sebab kalau kita masuk neraka itu bisa kita bayangkan, dalam neraka yang paling ringan pun Rasul menginformasikan kalau kita mau masuk neraka yang paling ringan atau yang paling bawah, kita disuruh memakai sendal. Sendal yang kita pakai belum lagi masuk neraka ini, masih kita pakai sendalnya saja sudah meleleh otak kita. Itu yang paling ringan, yang paling rendah dari neraka. Jadi kita pada bulan Ramadan ini kita berharaplah rahmat Allah agar kita selamat baik di dunia maupun di alam akhirat. Dengan apa? Dengan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti semua perintah Allah yang baik dan benar, dan mengikuti sunnah Rasulullah yang baik dan benar. Semoga ini ada manfaatnya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Astabiqul khairat billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.